Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal PKM saya yang berjudul Mesin Perata Wijen dalam bidang kegiatan PKM Karsa Cipta atau PKM KC. Proposal ini disusun oleh yang pertama yaitu ketua yang bernama Muhammad Uzair, Prodi Teknik Mesin, NIM 3619214010048. Saya sendiri sebagai anggota 1 bernama Angga Firmansyah dari Prodi Teknik Mesin NIM 3619214010046. Dan anggota kedua yaitu Muhammad Sandi Kurnia Arifin dari Prodi Teknik Sipil NIM 3620224011112. Kata pengantar. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirannya yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan program kreativitas mahasiswa karya cipta yang berjudul Mesin Perata Wijen dengan baik. Adapun makalah ini telah kami usahakan semaksimal mungkin dan tentunya dengan bantuan berbagai pihak, sehingga dapat memperlancar pembuatan makalah ini. Untuk itu, kami tidak lupa menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam pembuatan makalah ini. Namun tidak lepas dari semua itu, kami menyadarkan bahwa ada kekurangan baik dari segi penyusun bahasa maupun segi lainnya. Akhirnya kami mengharapkan semoga dari makalah ini dapat diambil hikmah dan manfaatnya sehingga dapat memberikan inspirasi terhadap pembaca. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Untuk menyikapi kondisi masyarakat yang ingin membuat camilan atau makanan seperti onde-onde dan keciput, masyarakat masih manual saat meratakan wijen pada adonan dengan menggunakan tampah dengan cara digoyang agar wijen merata pada adonan. Sedangkan saat menggunakan cara manual akan banyak menguras tenaga dan juga waktu, dan juga tidak bisa saat meratakan wijen adonan terlalu banyak pada tampah. Kalau terlalu banyak, adonan bisa lengket dengan adonan lainnya. Kita perlu melakukan suatu langkah terobosan untuk mengatasi kondisi tersebut. Dengan itu, kami mempunyai ide untuk membuat sebuah mesin agar meringankan dan juga memudahkan masyarakat saat akan membuat cemilan onde-onde dan keciput. Mesin tersebut adalah mesin perata wijen. Dengan mesin ini masyarakat akan dengan mudah meratakan wijen pada adonan onde-onde dan keciput dengan lebih cepat dan tidak memakan banyak waktu dan tenaga. Dan mesin ini bisa menampung banyak adonan saat meratakan wijen. Dengan adanya mesin perata wijen ini, semoga mesin ini bisa bermanfaat bagi masyarakat. 1.2 Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana cara mengoperasikan mesin perata wijen? Yang kedua, bagaimana cara kerja mesin perata wijen? 1.3 Tujuan. Adapun tujuan yang diharapkan mengacu pada rumusan masalah adalah sebagai berikut. 1. Mengetahui cara mengoperasikan mesin perata wijen. 2. Mengetahui cara kerja mesin perata wijen. 1.4 Manfaat. Manfaat yang diharapkan dari mesin perata wijen adalah sebagai berikut. Mempermudah saat meratakan wijen pada adonan. Yang kedua, mempercepat waktu dan saat meratakan wijen dengan adonan. Yang ketiga, tidak banyak menguras tenaga. Bab 2 Tinjauan pustaka. 2.1 Tanaman wijen. Sesanum indicum atau bisa kita kenal dengan wijen adalah salah satu bahan makanan yang sering kita jumpai, baik sebagai topping pada onde-onde maupun roti burger, hingga minyaknya yang digunakan untuk memasak. Tanaman wijen tumbuh baik pada ketinggian 1.200 sampai 1.600 meter di atas permukaan laut. Produk utama dari tumbuhan wijen adalah bijinya. Biji wijen banyak dimanfaatkan sebagai bahan tambahan makanan dan menambah cita rasa dari suatu makanan dengan bau dari wijen yang khas.
dalam rangkaian program pemulihan tanaman untuk meningkatkan produktivitas wijen. Informasi keberagaman dan hubungan antar sifat sangat penting dan menentukan keberhasilan seleksi. Oleh karena itu, penelitian untuk mengetahui besarnya keragaman genetik pada komponen hasil dan hasil wijen serta mengetahui komponen hasil yang berpengaruh langsung terhadap hasil wijen merupakan kajian yang sangat penting. Dalam program pemulihan tanaman wijen, informasi keragaman genetik dan hubungan antar sifat sangat penting untuk menentukan keberhasilan seleksi. Penelitian yang bertujuan untuk mempelajari keberagaman genetik dan hubungan antara komponen hasil dan hasil wijen. Komponen hasil yang memiliki korelasi nyata terhadap hasil adalah jumlah cabang, jumlah polong, berat polong, dan umur berbunga. Sedangkan yang berpengaruh langsung terhadap hasil wijen adalah jumlah cabang dan berat polong. Wilayah Jawa Timur, salah satunya di Kabupaten Sampang, banyak ditemukan lahan marginal yang dicirikan dengan kesuburan tanah rendah dan defisit air. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kesesuaian lahan untuk tanaman wijen di Kabupaten Sampang. Hasil penilaian sesuai lahan menunjukkan bahwa luas lahan yang sesuai untuk tanaman wijen S1, S2, dan S3 mencapai 105,807.9 HA atau 85,79% dari total luas wilayah, sedangkan wilayah lahan yang tidak sesuai untuk tanaman wijen hanya mencapai 17,52260 hektometer atau 14,21% dari total luas wilayah. Penelitian ini merupakan pengujian terhadap genotip hasil persilangan tanaman wijen dengan tujuan mendapatkan informasi mengenai variasi genetik, heritabilitas, dan korelasi genotipik beberapa sifat penting hasil persilangan tanaman wijen. Penelitian dilakukan di kebun percobaan Pasirianadi. Korelasi genotip antar hasil biji per hektar dengan tinggi tanaman dan jumlah cabang per tanam. Kata kunci: wijen Sesanum indicum L, persilangan genotip, variasi genetik, rehabilitas, korelasi genotip, pertumbuhan hasil. Jawa Timur. Mesin perata wijen. Mesin perata wijen adalah alat pengaduk untuk menderaikan wijen agar adonan tepung dan wijen menyatu pada saat mengaduk. Selanjutnya diolah sehingga menjadi makanan yang dikenal onde-onde. Pengadukan tepung adalah industri UKM, usaha kecil menengah. Sebagai besar dilakukan dengan cara tradisional dan semi tradisional. Contohnya, manusia dapat mengaduk adonan tepung dan wijen dengan menggunakan tangan 2-9 kilo per jam, sehingga tepung yang diaduk menggunakan tangan menjadi menggumpal. Maka tepung akan susah dipres atau dicetak. Dalam perencanaan mesin ini, pengaduk dalam proses berderainya tepung dan air agar hasil dicetak dapat menghasilkan yang baik dan bagus. Berderaian tepung yang telah diolah dan dicetak agar mendapatkan suatu bahan makanan seperti adonan onde-onde. Mesin kendali yang dapat diterapkan yaitu mesin kendali PID. Sistem pengendali PID merupakan sistem kendali yang banyak dilakukan dalam industri karena kehandalannya dalam mengontrol kecepatan motor. Pengendalian ini memiliki kelebihan pengaturan kecepatan yang lebih halus dan stabil. Dalam pengontrolan kecepatan motor dengan menggunakan PID ini, pencarian parameter dilakukan dengan menggunakan metode internal control atau MIC, karena parameter PID yang diperoleh sudah dapat dilakukan untuk berbagai macam variasi kecepatan tanpa harus melakukan proses tuning kembali. Dalam perancangan sistem perlu dilakukan pengaturan parameter P, I, dan D agar tanggapan keluaran sistem terhadap masukan sesuai dengan keinginan. Kendali PID membandingkan nilai yang terukur di Y dengan nilai referensi yaitu nilai SP.
Nah, ini kemudian akan digunakan untuk menghitung input proses yang baru. Input ini akan mencoba mengatur proses yang terukur agar kembali pada setting point yang diinginkan. Dari adonan tersebut ada bahan kacang hijau, bahan pangan dari kacang hijau, karya unsur makro, mikro, vitamin, dan asam amino dapat memperlancar peredaran darah, kaya serat, vitamin, mengobati kolesterol, dan cocok untuk ibu hamil karena mengandung asam folat, vitamin B1, B2, protein, karbohidrat, Ca, dan fosfor. Selain itu, kacang hijau toleran kekeringan, sehingga sesuai dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat di Indonesia. Ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui manfaat kacang hijau sebagai pangan fungsional guna mendukung diversifikasi pangan di Indonesia. Mesin ini juga dilengkapi dengan K3 yang sangat aman sehingga sedikit kemungkinan kecil jika terjadi kecelakaan kerja. Dalam penelitian ini menggunakan metode Hazard and Operability Study atau HAZOP yang bertujuan untuk mengidentifikasi risiko-risiko dalam area kerja tersebut. Dengan metode ini didapat hasil penelitian HAZOP berupa bidang antara lain titik kajian, parameter, kata kunci, penyebab, akibat. Selain itu juga digunakan penilaian risiko untuk menentukan nilai likelihood dan severity. Kemudian penentuan peringkat risiko dengan tabel matrik risiko dan penilaian risiko. Setelah melihat kasus identifikasi masalah objek yang diteliti yaitu mesin pengaduk, bak perendam, suhu dalam area kerja outdoor dan indoor. Mesin perata wijen ini juga sama seperti mesin pengaduk tepung yang hanya saja kegunaannya berbeda. Dengan mesin pengaduk tepung dan cara kerjanya pun sama, menggunakan dinamo yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Pembuatan mesin pengaduk merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas produksi onde-onde dengan biaya rendah. Mesin pengaduk yang dihasilkan adalah rekayasa teknik sederhana dengan basis mesin berbeda dan dapat digunakan untuk mengaduk maksimal 20 kg adonan dengan kecepatan aduk sebesar 36 rpm serta torsi yang dihasilkan 98 Nm dan masih sesuai dengan batas aman daya motor sebesar 375 watt. Fungsi rangka putar pada mesin pengaduk adalah untuk mengantisipasi diameter wajan yang digunakan dan rangka putar menerima. 2.3 dinamo. Dinamo adalah alat yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik ataupun sebaliknya melalui perubahan gerak magnet. Dinamo ini di mesin perata wijen ini menjadi alat utama sebagai penggerak untuk menggonjang-ganjingkan wadah pada mesin perata. 2.4 Plat besi. Plat besi digunakan untuk kerangka berdirinya mesin ini. Plat ini kuat dalam segi hal apapun, contohnya gonjangan yang dihasilkan oleh mesin kuat dan tahan lama jika digunakan dengan terus-menerus dan tahan air untuk melindungi kerusakan pada mesin. Oleh karena itu mesin perata wijen menggunakan plat ini untuk badannya. 2.5 Besi kotak. Besi kotak adalah sebuah besi yang berbentuk kotak. Besi ini mampu menjadi tumpuan atau kaki dari mesin perata wijen dikarenakan besi ini bentuknya kotak sehingga pantas menjadi sebuah alas atau kaki dari sebuah mesin. Selain itu besi ini juga sama kuatnya dengan besi-besi lainnya. Besi pipa. Besi pipa adalah tabung berongga yang digunakan untuk berbagai keperluan. Mereka diproduksi dengan dua metode yang berbeda yang mengakibatkan baik dilas atau pipa seamless. Besi ini digunakan sebagai poros untuk menghubung antara mesin dinamo ke tempat penggunjangan. 2.7 Kabel. Kabel adalah media pengantar arus listrik yang terdiri dari konduktor dan isolator. Konduktor atau bahan pengantar listrik yang biasanya digunakan oleh kabel listrik adalah bahan tembaga dan juga yang berbahan aluminium, meskipun ada juga yang menggunakan silver atau perak dan emas sebagai bahan konduktornya, namun bahan-bahan tersebut jarang digunakan karena harganya yang sangat mahal. Kabel dalam mesin ini digunakan untuk menyalurkan energi listrik ke dinamo agar terjadi energi gerak yang menggerakkan mesin perata wijen.
Saklar. Saklar berfungsi sebagai alat pemutus atau penyambung aliran listrik. Saklar digunakan untuk mempermudah jika ingin mematikan atau menghidupkan mesin tanpa harus mencabut kabel dari aliran listrik. Wadah. Wadah berfungsi sebagai penampung wijen dan adonan untuk digonjangkan-ganjingkan agar wijen merata ke semua adonan yang ada. Selanjutnya akan dibacakan rekan saya yaitu Muhammad Ujair. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Uzair, NIM 361921401048. Saya di sini ingin menjelaskan bab 3, metode pelaksanaan. 3.1 waktu dan tempat. Jadi tempat ini akan dirancanakan dan pembuatan mesin ini akan dilaksanakan di Politeknik Negeri Banyuwangi, Jalan Raya Jember, kilometer 13 Kabat. 3.2 tahap pelaksanaan kegiatan. Metode pelaksanaan mesin Pratawijaya akan diuraikan pada bab di bawah ini. Jadi prosesnya itu proses perancangan, pembuatan mesin, lalu pengujian mesin. Metode pengembangan yang akan dilakukan merupakan sebuah rangkaian tahapan yang disusun secara sistematis dalam beberapa tahap kegiatan, yaitu proses perancangan. Pada tahap perancangan ini, bertujuan untuk menentukan tahapan-tahapan apa saja yang akan dipilih dalam proses penyusunan mesin. Dalam proses perancangan, konsep perangkat apa saja yang digunakan. Di gambar ini kita mengetahui bahwa kabel itu menuju ke saklar untuk menghidupkan pompa air yang akan menggerakkan pipa untuk mengaduk wajan tersebut sehingga bisa mengaduk adonan menjadi onde-onde. Pembuatan mesin. Pembuatan mesin ini jika dilakukan akan memakan waktu yang cukup lama, dikarenakan banyak yang harus dilas agar mesin bisa berjalan dengan normal dan kuat. Mesin ini juga memiliki kecepatan dan kekuatan mengguncangnya yang besar, oleh karena itu pembuatan mesin ini harus dilakukan secara sabar dan ekstra hati-hati. Berikut ini adalah desain mesin Pratawijaya. Pengujian mesin. Setelah mesin Pratawijaya dibuat, akan dilakukan pengujian mesin untuk mengetahui kekurangan dan kelemahan mesin, dan kemudian dilakukan pengkajian ulang dan perbaikan terhadap mesin agar lebih baik. Pengujian bertujuan untuk mengetahui apakah mesin ini dapat bekerja dengan baik dan sempurna sesuai dengan rancangan. Mesin ini dapat berjalan sesuai dengan rancangan apabila adonan yang terdapat dalam wajan bisa menyatu dengan wijen secara rata. Bab 4. Biaya dan jadwal kegiatan. 4.1 Anggaran biaya. Adapun total jumlah anggaran yang dibutuhkan dari perlengkapan yang diperlukan, bahan habis pakai, perjalanan, dan lain-lain sebesar Rp5.275.000. Seperti terlihat pada tabel 4.1. Tabel 4.1 perencanaan anggaran biaya PKMKC. Jenis pengeluaran perlengkapan yang diperlukan itu Rp2.305.000, perjalanan Rp1.500.000, dan lain-lain Rp1.470.000. Jadi total keseluruhan Rp5.275.000. 4.2 Jadwal kegiatan. Agar PKMKC ini berjalan dengan maksimal, maka seluruh prosesnya membutuhkan waktu 5 bulan dengan pembagian kegiatan seperti di tabel berikut. Tabel 4.2 Jadwal kegiatan program. Perencanaan. Pada tahap perencanaan ini, kita hanya membutuhkan 2 minggu saja. Pada bulan Maret, minggu pertama dan minggu kedua. Dan perencanaan selanjutnya yaitu 2 minggu berikutnya. Masih di bulan Maret, minggu ketiga dan minggu keempat. Dan proses pembuatan ini yang lama, hampir membutuhkan 2,5 bulan untuk membuat mesin ini. Karena agar mesin ini lebih kuat dan bekerja dengan baik. Lalu proses pengujian. Proses pengujian ini akan kita lakukan langsung di tempat perusahaannya itu sendiri, di mitra. Itu ada 3 minggu. Kita melakukan proses pengujian selama 3 minggu. Apakah benar mesin-mesin ini bisa melakukan tugasnya dengan baik dan bisa mengaduk adonannya dengan rata. Tugas akhir ini seperti laporan. Bagaimana nanti
apa kurangnya dari mesin ini dan apa saja kelebihannya, kita tuliskan di tugas akhir yang berada di akhir bulan Juli. Lampiran ini terisi dari biodata ketua. Ini biodata ketua dan biodata anggota pertama dan biodata anggota yang kedua. Dan tidak lupa juga dengan biodata dosen pembimbing. Selanjutnya ada lampiran justifikasi anggaran kegiatan. Ini untuk apa saja tadi yang dimasuk dalam dan lain-lainnya. Dinamo 1 buah 1.300.000. Plat besi butuh 2 lembar 425.000 berarti jadi 850.000. Besi kotak 1 meter 20.000. Besi pipa 1 meter 36.000. Kabel 54.000. Saklar 1 buah 5.000. Wadah 1 buah 40.000. Jadi subtotalnya 2.305.000. Itu biaya perlengkapannya, bahan habis pakai. Dan ini termasuk dan lain-lain, bahan habis pakai. Elektroda 1 pak 70.000. Mata gerinda potong 10 buah 5.000 dan butuh 10 buah jadi 50.000. Mata gerinda asta butuh 10 buah jadi 50.000. Mata gerinda remplas butuh 10 buah jadi 50.000. Jadi totalnya 220.000. Perjalanan. Keperluan pembelian bahan 300.000. Keperluan uji coba kampus ke lokasi uji coba PP 300.000. Untuk perjalanan luar kota 300.000, akomodasi per hari 200.000, uang makan konsumsi tim 200.000 dan lainnya 200.000. Dari total 1.500.000. Lain-lain biaya percetakan produk 100.000, biaya uji coba produk 100.000, biaya publikasi 100.000, biaya penggandaan laporan 250.000, biaya sewa lab maksimum termasuk penggunaan alat lab 200.000, biaya berlangganan internet per bulan 200.000, biaya pemakaian pulsa 100.000 dan lainnya 200.000. Jadi subtotalnya 1.250.000. Jika di total keseluruhan, total 1, 2, 3, dan 4 itu 5.190.000 rupiah. Dalam lampiran 3, susunan anggota organisasi tim kegiatan dan pembagian tugas. Tugas saya sendiri itu di bidang ilmu desain dan perancangan alat. Mendesain alat yang akan dibutuhkan. Dan tugas anggota pertama, Angga Firmansyah, administrasi dan pembuatan alat. Menyusunan proposal dan pembuatan alat. Muhammad Sandi Kurnia Arifin, administrasi. Tugas perhitungan anggaran dana. Dan mungkin itu saja dari kelompok kami. Dan lampiran 5, gambaran teknologi yang direkam mesin ini dapat mempermudah masyarakat dalam membuat makan seperti ondel-ondel, keciput, dan jamu memasak. Mesin ini bekerja dengan cara meratakan wijen pada adonan tanpa membuang tenaga dan banyak waktu. Dan perataan wijennya sangat sempurna dan merata pada adonan. Ya, mungkin saja itu dari kelompok kami. Kelompok PKM Kacang Mesin Perapatan Wijen. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.